Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak, Subang, subuh ini, pagi ini. Ke arah pemeriksaan, ke arah berkaitan dengan masalah sekolah atau yayasan, semakin masif, semakin terus maraton oleh pihak Polda Jabar. Akan ada beberapa saksi juga yang akan diperiksa dan cukup banyak juga yang akan diperiksa. Ini sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan sekali lagi bahwa ini adalah langkah yang dinamis supaya menuju kepada terbukanya eh, informasi-informasi yang akan mengarah nantinya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kasus pembunuhan ini, kasus Subang ini, kasus pidananya, ini bisa saja motifnya adalah dari sekolah atau yayasan ini. Tidak menutup kemungkinan ya kan? Malah saya juga dapat sumber-sumber yang saya dapat bahwa orang-orang penting yang bilang bahwa ada kemungkinan adalah motifnya adalah dari seputar ini gitu ya. Ya tidak menutup kemungkinan sekali lagi kan bisa saja karena kalau sudah berkaitan dengan masalah tentunya masalah keuangan itu itulah bisa jadi sumber daripada malapetaka. Karena sumber daripada malapetaka itu bisa jadi adalah keuangan, masalah atau materi, kemudian masalah eh, apa namanya iri hati, dendam, ya itu adalah sumber malapetaka. Kalau sudah dendam juga sama. Ya orang kalau sudah dendam itu sampai kapanpun akan ditungguin gitu. Kalau orang sudah dendam ya, itu salah satu juga sumber malapetaka itu. Ya, iri hati dan lain sebagainya itu juga sumber malapetaka ya. Dan juga masalah keuangan. Kemudian utang piutang itu pun bisa jadi sumber malapetaka. Ada beberapa sumber malapetaka yang lainnya juga sama. Masalah percintaan juga itu bisa jadi sumber malapetaka, perselingkuhan seperti itu ya. Nah, di kasus Hubang ini, apakah ini ada kaitannya dengan masalah sekolah atau yayasan? Karena di sana ada sumber keuangan, yaitu ada sumber keuangan yang datangnya dari dana bos. Apakah ada motif di motif di sini? Ya, sekarang pihak Polda Jabar masih terus maraton mengejar terus dengan apa? Dengan dibuktikan dengan beberapa saksi terus diperiksa. Sebenarnya kalau di yayasan ini itu kita bisa pantau lah ya. Kira-kira keterkaitannya itu kita bisa pantau gitu. Tapi kalau misalkan di pidana umum ya berkait pembunuhannya itu kan banyak sekali saksi-saksi diperiksa aja banyak gitu kan. Lebih dari 100 saksi diperiksa kan kita ketahui ya. Tapi kalau di sekolah atau di pidana ini kita bisa membaca siapa saja saksi-saksi yang akan diperiksa. Ya kita ketahui lah bahwa yang ruang lingkup di yayasan itu kan sedikit lah ya. Katakanlah dari pembina Pak Yosep. Walaupun Pak Yosep akhir-akhir terakhir diinformasikan sudah tidak aktif, bukan tidak aktif, sudah tidak diikut sertakan. Itu informasi dari Pak Kang Yoris ya. Kemudian ada Kang Yoris sebagai ketua yayasan. Kemudian ada bendahara ya, yaitu Pak Dedi ya. Walaupun Pak Dedi kan juga menggantikannya pasca kejadian, ya menggantikan almarhumah Amelia. Kemudian ada kepala sekolah. Terakhir kepala sekolah adalah Pak Wahyu. Kemudian ada juga Opik, ya, Kosasi, juga Ramdhanu. Siapa lagi di antara di antaranya selain itu dia dalam kepengurusan sekolah atau yayasan, ya paling ya guru-guru tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak gitu ya, paling ditambah lagi dengan guru-guru seperti itu, jadi sedikit sekali sebenarnya, jadi sebenarnya bisa terpantau kalau begitu ya. Nah kira-kira permasalahannya di mana? Kalau misalnya saya bilang tadi kasus pidana umum itu banyak yang diperiksa 100 orang lebih, di krimsus sedikit yang diperiksa. Berapa orang sekarang yang sudah diperiksa yang sekarang masif
yang bolak-balik ke Polda Jabar untuk berkaitan dengan masalah Krimsus, ya, di bagian Krimsus di Polda Jabarnya. Siapa saja yang sudah bolak-balik ke Polda Jabar. Nah, kita bisa memantau. Nanti kita bisa memantau apakah memang ada indikasi, ya. Tapi karena kita sudah tahu bahwa celah-celah ke pelanggaran itu memang sudah terpantau dan itu memang jelas disampaikan oleh Ditreskrim Umum itu di salah satu wawancara dengan salah satu media yaitu Tribun yang menyampaikan bahwa ada data fiktif, ya. Nah itu kan sebenarnya juga kalau sudah kata-kata fiktif berarti ada sesuatu hal yang memang dirubah atau dimanipulasikan. Apakah ini bentuk pelanggaran atau tidak, ya nanti kita lihat saja seperti sejauh mana apakah memang pelanggaran atau tidaknya itu, ya. Tetapi bahwa ada sesuatu hal yang dirubah kalau gitu, ya. Apakah berkaitan nanti dengan masalah jumlah siswanya, apakah berkaitan dengan data fiktif merembet ke yang lain, masalah ijazah atau apa gitu kan. Nanti berhubungannya dengan apa? Dengan pencairan dana BOS. Karena di yayasan itu pencairan dana BOS itu tergantung jumlah siswa. Kita ketahui ada nilai yang diberikan untuk masing-masing peserta siswa. Itu kalau tidak salah untuk SMK itu lebih besar, ya. SMA sekian, SMP sekian, SMA sekian. SMK itu paling besar. 1,3 kalau tidak salah, ya. Kalau nggak salah nih, ya, per siswanya. Ya, ini kan kalau kita lihat ini uang 1,1 jutaan lebih lah, ya. Ya kan kalau misalkan sekali kalau misalkan ada data fiktif atau misalkan data siswa fiktif, berarti kan ada sesuatu hal yang di markup kalau begitu. Nah, pertanyaannya apakah memang ada ini berhubungan data fiktif ini berhubungan dengan data siswa ataukah data-data yang lain fiktif ini, kita tidak tahu juga, nanti kita cari tahu bagaimana ke depannya seperti apa. Nah, kembali sekarang kita ke saksi. Saya pernah mendatangi salah satu saksi, ya. Dulu saya pernah mendatangi salah saksi yang awalnya dikatakan waktu pada saat pertama saya berkunjung ada, tapi tiba-tiba tidak ada, ya. Kemudian saya pernah juga mengejar pada saat yang bersangkutan di BAP di Polda Jabar, keluar maghrib saya kejar, tidak ada sedikit pun kata yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Malah ada kata-kata tidak ningali seperti itu. Kemudian juga pada saat di BAP di Polres Subang, pada saat saksi yang lain keluar, dua saksi yang keluar, saksi ini tidak keluar. Dan saya dapat info dari seseorang yang memang ini dekat dengan yang bersangkutan, bahwa keluar dengan seseorang saksi lagi, bermalam di suatu tempat gitu. Bermalam di suatu tempat dengan saksi yang lain, yang masih saksi itu berhubungan masih dengan sekolah atau yayasan itu. Ya, karena sempat dikabarkan katanya sakit gitu kan pada saat pemeriksaan, tetapi ternyata setelah keluar dari Polres Subang itu keluar bersama saksi lain dan bermalam di suatu tempat. Kalau saya lihat ada saksi-saksi yang memang menurut saya agak sedikit janggal, yang menurut saya pribadi. Dan kecurigaan saya juga sempat ini dicurigai juga oleh kuasa hukum Bapak Rohman Hidayat sehubungan dengan yang bersangkutan itu kalau keluar dari organisasi itu secara tiba-tiba, gitu loh. Makanya waktu itu Pak Rohman Hidayat sempat mencurigai juga saksi yang bersangkutan karena keluar secara tiba-tiba seperti itu. Nah, kembali lagi, apakah ini memang saksi ini dibuat seolah-olah bahwa, ya kan begini, maksud saya begini, kalau misalkan tidak ada apa-apa, tidak ada tidak ada kaitannya dengan suatu pelanggaran, saya kira fine-fine saja menjawab pertanyaan, ya.
Tapi kalau misalkan menghindar, juga kan ini jadi pertanyaan, kenapa banyak menghindar gitu kan? Nah, inilah yang akan jadi kunci sebenarnya. Kunci ini sebenarnya, ada apa? Andaikan ini terus digali, terus dikejar, tidak menutup kemungkinan mulai terbuka celah-celah itu. Celah-celah di sekolah akan mulai terbuka. Ya, karena ya itu tadi, adanya hal-hal yang tidak wajar. Sebenarnya bukan hanya itu saja. Bukan hanya masalah pada saat mau diwawancara susah, mau dihubungi susah, bukan itu saja. Tapi ada juga yang lain. Adanya komunikasi yang berganti-ganti. Komunikasi yang berganti-ganti dengan seseorang seperti itu. Ya. Juga adanya masalah waktu itu kita dengar di media, Pak Yosep pernah datang ke rumah saksi ini untuk menanyakan sebuah laptop waktu itu kan ya. Menanyakan sebuah laptop. Dan itu datangnya bersama Pak Deddy kalau tidak salah ya. Dengan Pak Deddy. Nah, itu pun ada sesuatu hal yang berbeda di sana. Nah, apakah saksi ini dalam waktu dekat akan dipanggil dan ada informasi masalah important saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.